amara nabiyahu wa habibahu wa rasulahul hijrata min Makkah ilal Madinah wa amara ummatahu al hijrata minal ma'siyati ilal ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima huwalid wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, para kiai, para ustaz, para bisepuh sedaya ingkang senantiasa kula taati. Saya hadirin para bapak ibu semuanya jamaah masjid Miftahul Huda. Saya ingin senantiasa dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan pada malam hari ini monggo kula panjenengan sareng muji syukur dhateng ngarsane Allah. Dene menapa atas limpahan rahmat taufik hidayah ingkang dipun paringaken kalih Allah dhateng kula panjenengan. Alhamdulillah. Dalu niki kula panjenengan dipun paringi Allah nikmat sehat, kuat, tetap iman Islam Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah sebagai qaidul ummah minal dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin hadirin semuanya jamaah ingkang berbahagia. Kula terusaken napa ingkang diaturaken kalih Kanjeng Nabi nggih menika terkait bab fi fadilati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab menjelaskan masalah keutamaan baca sholawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaturkan oleh Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong sholat maca salat sopaman alaya ing atas ingsun wahidatan lawan siji sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah alaihi wasallam asron ing 10. Jadi diaturkan oleh Nabi sinten tiyang sing maca sholawat sepisan maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah 10 kali. Mane kula jenengan iki ngemutaken dhateng awak kula bareng-bareng menanamkan rasa senang yaitu membaca sholawat. Karena baca sholawat itu diwaca kapan mawon mboten enten salah. Dalam kondisi napa mawon maca sholawat itu tetap sahih. Baik dalam keadaan punya wudu atau tidak punya wudu itu baca sholawat. Di dalam kondisi napa mawon monggo membiasakan apa yaitu membaca sholawat. Diaturkan lagi oleh Nabi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong sholat maca salat iya man alayya ing atas oleh maca sholawat alfa marrotin ing 1000 ambalan lam yamut mongko ora mati sapa man hatta yubasyiru hingga bungake sapa Allah kula marhaman bil jannati kelawan swarga. Niki nek jika kula banyak oleh maca sholawat itu ping 1000 lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah, tidak akan mati, tidak akan meninggal kalau panjenengan sampai pada akhirnya disentuh kali Allah. Jadi maca sholawat itu masya Allah barokah kata. Jadi mana kalau ini sering cerita terkait fadilah hal ikhwan maca sholawat. Jadi terkait hal ikhwal barokahnya maca sholawat. Jadi kadang enten dia diuji oleh Allah dengan kopi muapun. Ujian yang sangat berat. Jadi terkait apa hal ikhwal masalah urusan omongan terutama urusan ekonomi. Kadang-kadang kalau jenengan ini diuji oleh Allah dengan ujian berat. Gak debet belas. Wae bayar iki, wae bayar ini, anak nondok wae bukan motivasi. Makanya dengan kondisi yang ada ini, dengan maca sholawat, dilalang kersane Allah itu masya Allah
kadang-kadang di luar kula panjenengan. Pas butuh-butuhe ya Allah, kaya mau nyambangi anak nang pondok Gusti. Jenenge nyambangi anak nang pondok iku napa malih nek anak iki mondoke adoh, Pak. Perjalanan dari rumah ke pondok kadang nggih cukup 1.000. Zaman kula riyen niku nek nyambangi anak niku minimal 2 juta, Pak. Lari 3 teng pondok sedaya. Jadi betul barang itu betul sakit sepeda. Betul gak ada mobil nyewa. Mungkin nanti kalau riyen sing dereng biasa betul kendaraan itu sepeda motoran itu masya Allah. Buk ngarep buk belakang. Jadi untuk apa? Untuk anak. Kebutuhannya anak masya Allah. Mata niku sing jenenge anak nang pondok sawulan pisan disambat. Persiapan untuk makan jajan itu ditambahkan sawulan. Itu selain jajannya anak di pondok sendiri. Nek mboten ngoten sak niki lari itu mboten kerangkasan. Kula iki gak ada tonggo, Pak. Anake kepingin kenceng mondok lari ini. Jadi anaknya itu kenceng ingin mondok akhirnya karena orang tuanya sing laki itu sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya menikah lagi. Ceritanya. Tapi si anak ini memang punya potensi suaranya enak. Karpe kepingin, ya sebabnya karena punya potensi, ya memang vokal sholawat. Akhirnya anak ini dipondokkan di Anwar Zaid KA Anwar Zaid Bojonegoro. Ya saya ngeter saya ngamuk sembarang itu juga pulau. Beriko memang saat tim di vokal Masjidul Imam. Akhirnya kalau sanjang ya, kalau juga kalau ya, jangan ini ayahnya di mana, ibunya di mana. Mondok itu tidak semudah yang kita bayangkan. Orang tua kalau pada waktu anak di pondok, seolah-olah orang tua itu sama halnya di pondok. Koyok-koyok orang tua itu di mondok. Seolah-olah seperti koyok orang tua itu pondok di mondok. Ini saya jangan dikira anaknya saja yang bukan hati ini orang tua ini berada di pondok, Pak. Pikiran orang tua itu di pondok. Jadi, koyok-koyok rasanya itu mondok malih. Itu lagi ngalami juga kulon 9 tahun. Jadi yang pertama 9 tahun, yang kedua 6 tahun, ketiga 6 tahun. Jadi merasakan riwari pesan selama 9 tahun. Perjuangan yang luar biasa. Makanya hadirin semuanya para pemuda dan para jamaah berbahagia. Dengan keyakinan membaca sholawat. Makanya para ulama kiai, ini angsal ijazah, canggih kiai kulo, jika baca sholat, pendinten sholawat itu pendinten paling didik ping 1000. Ping didik 1000. Jenengan sakit jenengan amalakan. Paling akeh tak terbatas, esok antara 1000 sampai 3000. Itu masya Allah, mana jenengan isi pemakan luar biasa. Hati rasanya ayam tenang. Diuji kali Allah nopo kamu, kalau hanya bisa melewatinya. Jadi, senajan cobaan itu sangat berat. Dan semuanya itu dibalik semuanya adalah sesuai yang diaturkan oleh Nabi. Man sholla alfa marratin lam yamut hatta yubashiru lahu bil jannah. Sinten yang saya mau sholat 1000 kali, maka Allah akan membungahkan kula panjenengan. Dibungahno kula panjenengan, apa bungahan yang diberikan oleh Allah? Balasan yang diberikan oleh Allah di dalam adalah surganya Allah. Allahumma amin. Jadi, ini bukan surga akhirat mawon, tapi kula panjenengan diberi surga untuk dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Makanya barokah ngaji dulur kanca sing bareng-bareng ten masjid. Kanca dulur sing boten ten masjid ten griya. Cuma nek ngaji ning saking griya niku boten nyantol, Pak. Boten saged fokus siji. Soalnya nopo? Saat kula duduk di dalam majelis seperti ini. Senajan sing longgori boten akeh, Pak. Pik 3000, 5000. Soalnya apa kiri kanan kula panjenengan para malaikat itu padha ndongakno kula panjenengan. Para malaikat itu membeberkan sayapnya. Ndongakno kula panjenengan. Bagi orang yang berada dalam majelis ilmu kaya tadi, ndongakno kula panjenengan kali para malaikat.
Makanya monggo kula panjenengan sakniki dengan doanya para malaikat itu Masya Allah. Insya Allah jadi malaikat sing ndongakno donga kula panjenengan, doanya para malaikat insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi diaturkan oleh Nabi wa qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong salat maca selawat alaiya ing atas ingsun. Salatan kelawan selawat wahidatan kang siji. Salat mongko paring rahmat sapa Allah insyaallah alaihi ing atas man. Dia kelawan selawat asron ing 10. Waman lan sapane wong salat paring salat. Waman lan sapane wong salat maca salat sunat alaiya ing atase ingsun. Asron kelawan 10. Salat mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atas man. Dia kelawan selawat niatan ing kelawan 100. Waman lan sapane wong salat maca salat sapa man alaiya ing atase niatan ing 100 salat mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atas man. Dia kelawan selawat alfan ing 1000. Waman lan sapane wong maca salat sapa man. Waman lan sapane wong salat maca salat sapa man alaiya ing atase ingsun. Alfan ing 1000 lam yamut mongko drapono ora mati ya man. Drapono ora mati. Drapono ora mati. Iya man anar. Waman lan sapane wong salat maca selawat sapa man alaiya ing atase ingsun alfan ing 1000 lam yamut mongko ora mati ilman. Ma'asyiral muslimin, hadirin para jamaah yang berbahagia. Jadi diaturkan lagi oleh Nabi man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyang sing maca sholawat ping pisan, maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah 10 kali. Dengan membaca sholawat sekali, maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi bi'atan. Dan sinten yang sing maca sholawat ping 10, maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah 1000 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi bi'a alfan. Sinten yang sing maca sholawat ping 100, maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah 1000 kali. Ma'asyiral muslimin, hadirin para jamaah yang berbahagia. Jadi hal ikhwal terkait membaca sholawat. Jadi para ulama-ulama itu banyak memberikan iktibar, kisah dan contoh fadilah dan keutamaannya membaca sholawat. Jadi sebagaimana yang saya aturkan beberapa hari yang lalu atau di hari Rabu bulan yang lalu. Dengan barokahnya membaca sholawat, ada salah satu orang yang punya kesulitan yang sangat berat. Dirinya terancam karena apa? Tidak mengalami suatu kesalahan, tapi karena di atas namakan gampangan ingatan. Ada si fulan ini punya usaha. Yaitu bengkel sepeda motor, Pak. Rumahnya di pinggir jalan raya. Nah, karena punya usaha, otomatis pinjam bank nomor mawon pasti dipercaya. Saya nek mboten punya usaha angin. Berapapun nominalnya, kalau punya usaha itu gampang. Karena dari pihak bank itu mesti memprediksi, oh ini usaha ini penghasilannya tiap bulan sekian. Kalau mau pinjam uang nilainya atau sekian ratus juta, pasti bisa membayar. Itu prediksi bank seperti itu. Kalau tidak punya usaha, susah. Akhirnya si fulan ini, karena gue konco pada konco
tolong banyak aku sampean bantu apa? Aku nyelih KTP sampean. Mbek usaha sampean. Gawe apa? Aku kepengin nge-grab tak kayak tuku mobil. Loh, terus atas nama, ya atas nama jenengan. Nah, kalau kan buatan gak ada usaha, buatan dipercaya. Jadi konco api wis nah, sampai di ACC sampai tak duit 10 juta. Saking seneng Pak. Akhirnya di ACC temenan Pak. Dikasih 10 juta. Jadi dikasih 10 juta nggih seneng. Tapi tak sekali dhisik sampean. Pokoknya ACC 10 juta sampean pek. Dilala kersane Allah Pak di ACC. Begitu di ACC, nah, karena di ACC akhirnya si yang dipakai atas nama akhirnya dikasih uang 10 juta. Bayar sebulan lancar, 2 bulan lancar, 3 bulan lancar, 4 bulan mulai pedot-pedot. Akhirnya sampai terjadi yang kesekian bulan tidak bayar sama sekali, bahkan yang bawa mobil lari tidak diketemukan. Otomatis Pak, jadi otomatis yang pakai atas nama tidak mau tahu karena jenengan Anda yang telah mengambil mobil dan yang menandatangani. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak bisa mengembalikan dan tidak mau membayar. Kalau memang Anda tidak membayar, otomatis urusan dengan pihak keamanan polsek. Akhirnya dipenjara Pak. Saya itu dipenjara. Lah ketemunya kula itu tenggene Medaeng. Saat itu pas ngaji sore, rutinan kalau ngaji sore habis asar, azannya azan, masya Allah, suaranya emas bagus. Akhirnya kalau matur kat, masya Allah, jenengan ini imam masjid sini, muadzin atau pengurus masjid. Akhirnya beliau matur, kula niki sami dengan teman-teman yang lainnya. Cuma bulan ini tunjuk sebagai pengurus atau takmir sementara. Selama bulan ini di penjara. Ternyata di penjara. Ya Allah. Akhirnya cerita-cerita diceritakan semuanya. Bulan ini jenis konco api kecil. Kalau percaya mau di atas nama, akhirnya saya mau. Ya awal-awalnya memang enak mau dikai. Ternyata saat ini masya Allah, saya harus tidur di dalam penjara. Ini kalau hadirin. Dalam kondisi yang serwat itu, dia punya apa di sisi lain memang susah Pak. Tapi di sisi lain meyakini saya tetap bunga. Alasannya apa? Bunganya tiap hari tiada henti, sesuai amanahnya dia diperintahkan membaca sholawat. Untuk di sisi lain kesucian yang sangat berat. Soalnya apa para bapak ibu? Tiang niku nek wis mlebu penjara, api kaya tadi elek lho saya. Wis sanyan kaya napa mesti dadi elek. Kula nggih nate dan gak ada kanca ya Allah, diuji kali Allah. Diuji kali kanca kiai Pak, kanca kuliah. Kira-kira tahun di 90-an. Iku nggih ngoten pas kula ngaos niku nggih senior kula. Wong anake niku di bawah kula rada adon. Tapi bapak ini pun seangkatan zaman kuliah. Niku nate mengalami suatu cobaan masuk di dalam penjara. Pondoknya ageng, sekolahnya gede, itu aman apa? Akhirnya dengan punya pondok pesantren yang besar politik kata. Akhirnya oleh pihak orang yang memberikan pondok tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Pondoknya dicabut, sekolahnya dicabut. Akhirnya apa? Sampai pada akhirnya kasihan putra-putranya itu banyak yang karena harus keluar dari pesantren, harus yang semulanya ngurusi pondok enak, ngurusi sekolah enak, karena sekolahnya besar, muridnya kata. Inilah hadirin para bapak dan para jamaah sekalian, bagian dari cobaan yang sangat berat yang pernah dialami oleh seorang ulama, seorang kiai. Makanya kadang-kadang kalau manjirnya saat diuji oleh Allah, wong urip niku tidak lepas cobaan. Kadang-kadang cobaan anak diuji oleh Allah sakit, kadang anak mondok gak kerasa. Ujiannya wong urip kadang-kadang ngoten.
Kadang-kadang bojo nggih ngoten rewel ae. Bojo rewel. Cobaan jadi. Jadi monggo kula panjenengan dengan berbagai macam cobaan yang ada ini, jadi bareng-bareng dibungahkan hati kula panjenengan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara banyak membaca sholawat. Terus lagi diaturkan oleh Nabi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sapane wong nasiyah lali yoman. As-salata ing maca sholawat alayya ing ngatas ingsun. Faqad akhta'a mongko. Faqad akhta'a mongko teman-teman ilang. Ya man tariqal jannati ing dalane swarga. Iki lho hadirin. Diaturkan oleh Nabi man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Sinten tiyang sing lali napa membaca sholawat atau tidak mau membaca sholawat. Dengan tidak maunya membaca sholawat ini maka faqad akhta'a tariqal jannah. Maka akan hilang jalan untuk kemana? Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau panjenengan jenenge wong urip niku mesti noto enak ya apa dunyane enak, biji akhiratnya nggih enak. Artinya apa? Urip niku enak Pak, Masya Allah, keluargane barokah. Anak-anak nggih nganut, anak-anak nggih nurut. Ibadah nggih tenang, ibadah nggih ayem. Ini penting kalau panjenengan. Soalnya napa? Kula gesang niki Masya Allah, golek sejarah sing apik. Golek tanduran sing apik. Urip niku golek tanduran sing apik. Soalnya itu yang akan menjadikan sejarah dalam kehidupan kula panjenengan. Mboten usah ada, Pak. Kula panjenengan membuat sejarah di Masjid Miftah Muda. Perjalanan yang ada di masjid ini, Masya Allah, liku-likunya nggih banyak sekali yang sing dialami konco-konco dulur pengurus jamaah dan lain sebagainya. Jadi akan terkenang sejarah yang pernah kita tulis, yang pernah kita lewati. Dulu zamannya si A, Masya Allah, dia sebagai pendiri, kelompok, penegak, termasuk zamannya beliau Bapak Abdi Suja, sebagai pendiri, kelompok, penegak. Yang ada ini terkenang, Pak. Kadang-kadang kalau ini pas putih ngoten ditanglet desa, sing suarane bau mantari kaya lempak bare. Sinten sing sepone lho Mbak Suja. Saringe pun almarhum dari saya tombol tidak. Jadi akan menjadikan sejarah. Yang namanya para ustadz, para khotib mubalek itu tahu Pak di zaman-zaman di era tahun kira-kira 2000 berapa itu. Zamannya sehat-sehatnya beliau. Dan yang namanya orang itu ada lebih, ada kurang. Jadi. Tapi yang dikenang orang itu biasanya tidak kurangnya. Kalau dalam secara umum biasanya dikenang apa nih? Dikemenang itu APE. Contoh nih wow. Jadi ditangletakan. Kalau ini sering ditangleti. Jadi Mbak Sujani ya ngomong. Masa ini gantinya apa? Karlah. Senusakan. Karena apa Romli. Ini penerusnya ya. Lagi ini akan terkenang jadi untuk membuat coretan sejarah jadi Masya Allah dari soalnya nampak dengan adanya masjid ini awal-awal rian Pak Nasib ngeten masjidnya udah banjir alami banjir cilik kadang-kadang bocor kabeh saat ini Masya Allah ini baru kayak ya sepuh tadi maturi ya sepuh sing ngene peneling Pak sinten ya sinten niku ya sinten niku nggih jadi zamane nggih kula nggih cuma zaman rene Mbak Suja sering matur jadi ya sinten ya topik nggih sanes ya
Sing jenenge hafid Quran mak pondok Penilin ngarepe Masjid Penilin. Kulo sering ke masjid tersebut selama 10 tahun. Jadi itu beliau pernah matur Pak bahwa tempat ini akan menjadi tempat besar. Oh, tentu beliaunya. Seingat saya yang disampaikan oleh Mbak Suja. Jadi ternyata dengan adanya itu akhirnya kalau itu punya keyakinan, yakin mantep. Ini sing mantep bukan orang biasa, kiai, ulama, sepuh dan punya pondok pesantren namanya Hafid Quran. Pondok Hafid Quran yang ada di Makam Penilih. Jadi dengan keyakinan itu akhirnya di tahun 2002, jadi 2002 Pak, kalau masuk sini tahun 2000. Mulai tahun 2002 ngajak jamaah untuk tahlilan, yasinan. Akhirnya berjalan mungkin 2 tahun kita mulai yaitu rutin manakib. Jadi rutin manakib terbikin. Bis masih titik akeh monggo di istiqomahkan. Keyakinan kula ini kalau kita istiqomahkan insya Allah. Manakib niku nek istiqomah tempat yang kita tempati insya Allah akan berkembang besar. Dan kalau panjenengan yang istiqomah melaksanakan manakib, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allahumma amin. Dan kalau panjenengan sangat merasakan termasuk Allah wong desa nggak ada anak, sakit sekolah, sakit mondok itu di luar nalar, Pak. Di luar nalar kula dan bisa bertahan di Surabaya. Termasuk ini Pak Karlan juga nih mondok dan di kuliah. Ini kalau kita tarik kronologis perjalanan beliau, masya Allah, sami kali kula malah nemen kula. Kalau mondok biasa. Tapi alhamdulillah bisa membesarkan anak, menjadikan anak itu saat ini anak iso mondokno anak, mulyano anak, masya Allah, orang yang sukses. Terkait hal ikhwal kedepannya kaya apa anak itu takdirnya pengenan. Yang jelas orang tua sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memondokkan anak, mengkuliahkan anak. Gak sembarangan, apalagi hidup di tengah kota Surabaya. Ujian yang sangat berat, biayanya sangat besar, biaya hidup besar. Tapi bisa menyukseskan putra-putrinya itu hebat sekali. Masyaallah muslimin hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia. Jadi memang intinya untuk menjadikan orang sukses itu perlu banyak perjuangan, banyak cara strategi yang baik, dan juga banyak amalia istiqomah yang kita yakini. Ini yang akan menjadikan kuat di awak kula panjenengan. Dan kula panjenengan punya keyakinan benar. Karena Nabi matur ad-doa saiful mu'min. Doa adalah senjata, pedang yang sangat ampuh untuk orang mukmin. Makanya kalau manjakan berbagai macam daya upaya, termasuk amalia rutinitas yang manakib ini. Nah, ini kalau sangat bersyukur ada Abah Romli. Karena dulu pejuang Abah Wito, Pak Nur Tole, Pak Selamat, Ustadz Asrori. Ini dulu membaca manakib pelan-pelan, ada yang sedo, ada yang beralih tempat yang lain. Tapi alhamdulillah manakib ini tetap berjalan. Ini gak sembarangan. Padahal ini sudah berjalan antara kurang lebih 20 tahunan lebih. Lebih Pak. Jadi cuma manakib itu masih belum masjid, masih musola. Jadi masih musola itu sudah manakib dimulai. Kira-kira 2004 lah mulainya. 2004-an. Masih musola sudah kita mulai manakib. Sudah dimulai. Kira-kira 2004 karena saya mulai jamaah itu adalah 2002. Setelah berjalan rutinitas tahlil yasin keliling kelihatan baik, baru jamaah bareng-bareng diajak belajar manakib. Karena melihat sejarah yang disampaikan itu akhirnya saya kenceng. Ini nanti akan menjadi tempat yang besar. Besarnya ya ini Pak. Kedepannya kayak apa? Allah alam.
regenerasi berikutnya yang akan meneruskan. Tapi yang jelas insya Allah tempat ini semakin hari tidak akan semakin surut, tapi semakin hari semakin berkembang. Meskipun ada yang mundur, seto, alhamdulillah ada yang datang. Allah mengirim, masuk abang dikirim oleh Allah. Makanya dimantapkan, diyakinkan hatinya. Siapa tahu Allah mentakdirkan bisa menjadi warga tetap Surabaya, ini kita tidak tahu. Yang penting kalau manjane bawa barbar sing mantep, yakin oleh jalur, yakin oleh nang ora ngasane Allah. Ma'asyiral muslimin, hadirin para bapak ibu dan para jamaah yang berbahagia. Diaturkan lagi oleh Nabi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awalan nasi, sesungguhnya kawitane manusia. Di munggo yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Aksaruhum utilwe ake nas ala solati ing atase maca sholawat. Iki lho hadirin, benjing ten kene dina kiamat. Akeh wong sing mlebu nang swargane Allah. Sinten tiyang sing akeh mlebu nang swargane Allah, inna awalan nasi bi yaumal kiamat aksaru ala sholati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika tiyang sing akeh maca selawat nang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan memperbanyak membaca sholawat ini penting kaya kula panjenengan. Dalam kondisi kaya napa mawon. Sholawat napa? Sholawat itu masalah jumlah kata. Bahkan sholawat yang biasa sing kula panjenengan sholawat narinya, sholawat burda, ada sholawat yang paling biasa kalau di pondok itu yang diamalkan puasanya tahunan. Itu namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu puasanya pinten tahun apa Romi? Kemarin di ijazah kiai kulo 3 tahun. Puasanya 3 tahun. Nggih, kulo niki pun kajeng nglampahi. Manakib nggih pun ngalami 3 kali berat temalan manakib itu puasanya. Kalau Dalailul Khairat itu puasanya selama 3 tahun. Ini kata konco-konco sing puasa. Soalnya keluar ini masya Allah zaman modern kali nyambut tampil, jadi dan pekerja keras jadi. Oh, jadi angkat-angkat keran dipilih Varindo, terus nyambut sembarang nopo mau dilamai. Yang penting sakit bertahan di pondok. Makanya zaman sana ini mondok anak kok nyambut gawe. Kira-kira anak gak mondok kok. Paling minggat lah. Zaman keluarnya nonton jadi makso, jadi pakso nonton pondoknya dengan pekerja keras tadi. Karena memang dengan niatan kepingin sakit ngaji tapi tidak ada biaya. Tapi dilalah kersane Allah alhamdulillah jadi bisa bertahan meskipun buatan ganggu cukup lumayan jadi. Kula ini sampai kadang-kadang nek Mas boleh ngoten niku disambat kali konco sing alumni sakliting sekolah. Aku boleh nopo penggawean kok tak delok kerjane kok enak tadi. Gak ngerti bahasa dan Surabaya abote awak. Kula golek akan kerjaan. Ya tak golekno tapi syaratnya kudu nang pondok. Dilalang sana Allah purun 4 bulan 6 bulan paling suwe nang pondok 6 bulan 4 bulan. Wis krasa enak bayarannya akeh pecel dari pondok masuk. Ngoten tidak sekali berulang kali. Dari desa lulus sekolah kepingin ke Surabaya, dibalik penggawean, tinggal di pondok hanya beberapa bulan. Ma'asyiral muslimin semuanya para jamaah yang berbahagia. Jadi besok di hari kiamat penghuni surga yang paling banyak adalah orang yang senang membaca sholawat. Makanya dengan apa yang diaturkan oleh Nabi ini, moga kelemahannya sedikit banyak membaca sholawat. Termasuk amaliyat Dalailul Khairat itu adalah ribuan sholawat. Niku soalnya halaman niku lebih dari mungkin 300 halaman.
itu setiap hari harus membaca tanpa berhenti. Jadi poso ini kudu maca kudu sampai mari. Jadi buatan mari dalam satu majlis mengulang lagi ijazah kiai ngoten. Nah, makanya konco-konco ada salah santri konco kula niku enten Pak sing tidak 3 tahun, lebih dari 3 tahun maca. Ya pinter sembarang Pak. Jenenge nyekel jin niku. Jadi penggawean nih, jadi punya kelebihan yang hebat seperti itu. Jadi, sampai ditambah berapa tahun ini buat nanti makan nasi gitu. Nah, terkenal di pondok itu Mbah, jadi dulu terkenal namanya Mbah Yudi. Jadi itu pernah puasa Dalail Khair itu lebih dari 3 tahun. Bahkan orang yang terkenal termasuk Zainuddin MZ itu puasa Dalail Khair itu 17 tahun. Makanya punya karismatik yang luar biasa. Zaman beliau masih ada, kalau sudah berpidato, masya Allah, pidatonya enak, lantung, suaranya, bahasanya tersusun rapi, dan hebatnya lagi ribuan orang itu zaman beliau itu masya Allah. Ini apa dibalik semua rahasia? Karena barokahnya sholawat. Karena beliau pernah berpuasa Dalail Khairat itu yaitu selama 17 tahun. Ini gak mudah punya seperti itu. Punya karismatik yang sangat hebat. Makanya termasuk kalau panjenengan saat kalau kepingin, dia sakit banget. Nek purun poso belum tahun kuat apa mboten jadi ojo cacat belum tahun kadang sak minggu nek pas Ramadan ae abote gak aku bilah jadi gimana mboten ten pondok gak mampu jadi apa malene wis kaya kula panjenengan Abang Romi wah tambah gak kira mampu jadi belum tahun ya kira kuat lu saestu jadi wajib ngingoni anak bojo. Lu gila ini memang penting. Nek zaman ten pondok masya Allah. Pondok niku siji saestu. Kula niku eling diperintah kiai-kiai kathah rencane. Masih soro niku kaya mboten abot. Heran kula riyen. Sing jenenge poso manakib niku mute Pak. 21 hari. Setiap awal-awal poso niku moco sekali baca 5 jam. 5 jam. Jam 12 subuh ket mari. Ngoten niku bendinten kok. Selikur dina nek mboten tutup nggih batal posoe. Nggih. Karena jenenge kiai niku matur ngeten. Nek gak poso manang gak takoni santriku. Wis iku sing gak diakoni santriku. Lah kula niki pengurus, nggih Ustaz. Mosok pengurus gak poso. Akhirnya nggih awal-awalnya kemukso bah 5 jam bah berawal mojo. Jangan-jangan alhamdulillah kok rasanya enak, ente, lu bisa itu. Kedua, eneng ketiga, ya eneng. Terakhir sampai yang ketiga. Akhirnya konyo-konyo omong. Wis ping telu wae gitu. Ojo diterusno maneh. Bila akhir sana Allah Pak, masya Allah. Dengan barokahnya tekanan kiai, paksuan kiai, rata-rata itu sukses tuh. Sing sak kamar kali kula, poso kali kula niku sakniki mulya mawon. Dadi kepala kawalan gini, bunyi sambil kerem. Lho niki kan di luar nalar. Biyen niku masya Allah nyambut gawe gak jelas, sembarang gak jelas. Lho sakniki dadi pegawai kaya ngoten masya Allah. Itu tidak mudah ternyata untuk menjadi nopo bahasane kepala kawalan. Itu termasuk kula niki ya alhamdulillah. Barokah biyen mungkin. Nggih diangkat pegawai kemenang itu ternyata nggak mudah. Nggak punya link kuat, susah. Punya link itu pun juga susah sekarang, susah. Karena tesnya, masya Allah, berat banget. Itu pun tidak sekali, sampai 3 kali. Lu nggak ada konco itu pengasuh pondok pesantren, tenggene, punten itu coba banyak sekian itu tes sampai 17 kali. Saat kulon kita tes ping 17 sampai yang gak tadi. Akhirnya yai jenengan cocoki pengasuh pondok. Pengasuh pondok saya apa yang meninggal. Akhirnya nggak ada pondok ageng jadi. Kan gini Banjar Sugian itu. Jenengan itu harus bangunan sampai non ageng ini.
Lan apa berbagai negeri bayaran 10 juta. Karepe kula ngoten kepengin ngrasakno pegawe. Jadi gak nang pondok ae tes sampai 17 kali. Ini lho hadirin. Ternyata tidak mudah. Kula niki asline nggih kapate karep sing meksa niku anak buah kula. Anak buah kula iki, Pak. Enggak ada murid nggih. Kanca sing kula metu kuliah, metu mondok, kula lagi ajari iso khotbah. Kula ajari sampai khotbah niku dari makan tiap hari dari hasil khotbah. Saya itu, Pak. Ben Jumat niku mesti khotbah. Nah, tolong tak kayak jadwal. Aku nek kaji jadwal. Aku kayak satu beras tak tolong. Lu saya itu. Akhirnya alhamdulillah begitu enten perkembangan regulasi kehidupan. Kula niki Pak, saya itu, Pak. Sing ngupload sembarang sing ngurus nggih kanca kula niku. Wis tak urus tak jamin beres. Akhirnya alhamdulillah beres, Pak. Pendaftaran sing daftar nonton. Wis mari tes lulus sing upload ini mana batu sakit nggih, gagal. Masih sudah dinyatakan lulus kalau gagal nggak bisa. Karena punya teman yang pernah saya perjuangkan dulu. Mangane intinya nek kula jenengan gampang kali tiang itu. Sering nulung kali sinten mawon. Makane dawuh Allah yang surullah yang suruhku. Nek kula panjenengan purun nulung agama Allah, pasti kula panjenengan bakal ditolong kali Allah. Penting saling menolong antar konco. Jangan sampai antar konco itu intervensi. Intervensi ini kok musuhi, Pak. Keapi. Itu akan kembali pada dirinya. Penting banget. Nah, isok kalau manjan orang nandur sing api, ngangkat konco, ngangkat dulur, ngangkat tonggo. Sama pun yang awak kalau manjan sesuai dengan kapasitas kalau manjan. Purun insya Allah kalau jenengan punya mawon itu akan ditolong oleh orang lain. Kadang-kadang kula manjen butuhkan pertolongan, tapi anak-anak kula manjen, oh iya biar bapak sampean pernah nolong dulu. Terus saya sampean tolong jadi. Loh, ini perjuangan kula manjen. Jadi makanya intinya nandur api ini tiada batas jadi supaya kula manjen ini bahasanya napa nggih enak diangkat derajat kula panjen kali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin para bapak ibu semuanya para jamaah yang berbahagia. Terus lagi diaturkan oleh kanjeng Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong sallah maca selawat alaiya ing atase fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat arba'ina marratan kelawan 40 ambalan. Oleh maha monggo nglebur sapa Allah dzunubau ing pira-pira dosane mat kula sing ing sakabane dzunub. Iki lho hadirin, sinten tiyang sing maca selawat ping pinten? Arba'ina marratin 40. Maha Allahu dzunubahu ulah. Jadi dosane bakal dilebur kali Allah. Mane mriki iki nek saged napa sadurunge khutbah dimulai niku disisipkan waktu 10 menit tah 5 menit. Dijak maca selawat ping 40. Nek masjid Nurul Iman gitu kula ngoten, Mbah. Jadi sadurunge khatib naik mimbar itu pengeras suara dimatikan, dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai khutbah dimulai. Kira-kira dalam waktu 40 itu, nah ini kita masuk hadisnya di sini. Dan ijazah, kalau enggak, itu ijazahnya Etopim. Jadi Etopim pengasuh pondok pesantren sing Getah ini loh, Pak. Nah itu harus maknanya luar biasa Etopim itu. Jadi sampai sekarang, setiap mulai dulu sampai sekarang, itu, ada yang bagian maca sholawat. Misalnya, ya dengan ya Topim niku bukan golongannya, Gebang Sukolilo. Yang punya jamaah itu mana? Keluarin istiqomah manakib ke beliau. Setiap malam 11. Jadi rutinnya malam 11 itu rutin ya Topim itu manakib hingga sampai sekarang. Jadi kalau nggak salah beliau sudah almarhum diteruskan oleh
putranya. Itu ternyata dasarnya beliau apa ini? Man shalla alayya fi yaumil jum'ati arba'ina marratin. Nah ini arba'ina marratin. Jadi mahallahum dzunubau kullaha. Di sepuro dosa nih. Kan kebetulan Rasul Pak menjelang sholat Jumat. Dan memang tidak semua masjid itu punya rutinitas seperti ini. Nek betul pasti ngaji wangil. Mau mriki nggih bakalan sing saged istiqomah. Maca sholawat sebelum khutbah dimulai. Pengeras dimatikan, dijak jamaah maca sholawat. Difahamkan jadi. Nah iso Jumatan ini bener mepet-mepet. Pun niru khotib ini, khotib itu mepet-mepet biasanya. Soalnya leren goleki. Kadang-kadang teko wis kate Bilal, katanya Bilal kate dimulai kate dugi. Asline nggih kepengin dugi, Pak. Soalnya khotib niku kadang-kadang nama mali teng mriki niki nek mboten semrap Mas. Ngono ta nggih. Pernah nggih mboten kepanggih. Nah, kula mun ping 3 ta akhirnya wis putus asa lho. Jumatan nang masjid pinggir embong sambil ngopi. Nah, Mas. Teng mriki tapi saat niki wis terdeteksi map nih. Hotel itu mesti buat map. Makanya apa Romni nih, khutbah ini kudu ningali map. Nek mboten ngoten nggih, keblunder-blunder kesasar. Zaman kelarian nggih, seling kesasar-sasar khutbah nang Gresik. Kuwi blenger, Pak. Sidoarjo. Sing mau mojok omah to, Gresik niku wis sawah-sawah. Zaman biyen. Tahun pinten Pak? 90-an kula berkhutbah. Jadi kula ini khutbah niku mulai tahun 90-an. Ten pondok masih di pondok, sering diperintah kiai. Karena kiai mungkin, ten Sidoarjo, masya Allah, sampai ten gini porong, nanti ten porong. Bahkan diminta khutbah Idul Adha di Masjid Porong. Akhirnya oleh jalur ini, wah, jadi kan sakit khutbah tapi sakit. Kapan? Kulo ini sakitnya. Zaman sakmonten itu negine kira-kira tahun 2001. Kalau 2001 sebelum 2000 dari. Kalau sakitnya 3 tahun yang akan datang, 3 tahun. Mungkin pun mboten nopo. Dilal kersane Allah belum sampai 3 tahun tiang itu. Akhirnya nyambung malih apa? Bisa ingin kalau ingin malih. Jadi akhirnya nggih sampai saat ini dari wong tiangnya buru sedo. Hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia. Jadi membaca sholawat itu Masya Allah besar banget Pak pahalanya. Bahkan besok banyak sekali di surganya Allah. Penghuni surga yang paling banyak adalah dengan barokah maca sholawat. Carane yang nomor dimeksa kula panjenengan. Longgari waktune napa? Sholawat napa sing paling gampang? Sholawat sing paling gampang dan cepat tulis oleh akeh. Sholawat napa Pak? Jibril. Kalau ini ngoten, jika ijazah kiai, paling didik saya buat kalau mau coba kadang 2.000, kadang 3.000. Penting jadi maksa. Allah maksa, insya Allah. Nopo mawon sing sampean inginkan, insya Allah. Jadi bakal digampang no kali Allah. Termasuk kalau ini kan saya itu Pak, dari kepingin beberapa bulan yang lalu Mas Krio Pak. Tapi kalau ini buatan nggak ada duit. Lucu kan kepingin tuh omah tapi gak kelum kontrak elek gitu. Tapi gak ada duit. Dilalakan sana Allah. Takdirnya pangeran. Ijazahnya wis sampean waca mantap yakin. Akhirnya alhamdulillah pun mulai Januari kemarin badan rumas tapi diparingi Pak. Jadi pun dibangunkan, diparingi dicelak saking mriki. Dan rumahnya nggih lumayan besar. 8 kalau nggak salah 9 atau 10 lebarnya. Panjangnya sekitar 18 atau 20 tingkat full. Jadi saat ini kalau setting ada musolanya, ada kantornya. Memang wacananya kayak pesantren. Ini mulai dek besi tapi jadi untuk mempercepat jadi, takdir pangeran. Ini secara logika gak masuk akal. Beliaunya ingin tajam kemana-mana. Tapi ganti duit. Saya setuju. Ini pangeran kalau mentakdirkan di luar nalar. Apa dimaksud yakin sholawat? Ini loh hadirin semuanya para
para jamaah yang berbahagia. Jadi insya Allah dalam waktu Januari mungkin saya akhirnya akhir Desember selesai, tapi kalau tinggalin dari mantun mungkin pertengahan Januari, paling notok akhir Januari pun sudah selesai total dibangun itu. Ya, alhamdulillah. Jadi soalnya nopo punya tempat tinggal di Surabaya itu, masya Allah, hanya berat. Beliaunya wis ahli bed semua wakil sahibul wilayah, itu tidak mudah, masya Allah. Ini contoh saya kepingin di sini kemarin, tapi ternyata nggak ngangkat. Ini saya keinginan kenceng. Tapi kalau kita keinginan diimbangi dengan doa, sing kenceng, sing mantap, yakin, ternyata Allah bener, Pak. Makanya us'uda'uni astajib lakum. Dungo panjang ni ingsun aku Allah. Pasti bakal tak kabul. Pasti bahasanya, Pak. Bakal tak kabul. Jadi kalau kita wis kadung oleh ijazah kiai, saya itu apa? Masih pengen 3.000. Bismillah. Lo apa? Perintah kiai kowe ngoten. Akhirnya kita sampai sana kita ijazah kudu iki ping sakmene 3.000 istighfar. Ngoten. Hadirin bapak semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma